Ibu dan Bapak Guru, kegiatan membaca nyaring bertujuan untuk membangun pengalaman membaca melalui interaksi antara pembaca dan pendengar. Bahkan, bagi pembaca yang sudah lancar pun akan mendapatkan pengalaman yang berbeda saat menyimak sebuah buku yang dibacakan. Kegiatan membaca nyaring mungkin sekilas akan terlihat seperti kegiatan mendongeng. Namun, harus diingat bahwa kegiatan membaca nyaring tidak sama dengan mendongeng. Dalam kegiatan membaca nyaring, buku menjadi bintang. Ini artinya ibu dan bapak sebagai pembaca tidak perlu membuat, menambah, atau mengubah cerita. Interaksi yang terjadi selama kegiatan membaca bersumber dan terkait dengan isi buku. Ibu dan bapak perlu memastikan untuk melakukan pemilihan buku non-teks yang bermutu sebelum melakukan membaca nyaring. Selain buku cetak, ibu dan bapak juga bisa memanfaatkan buku-buku digital yang dapat ditemukan pada platform digital. Melibatkan peserta didik untuk memilih buku yang akan dibaca juga dapat ibu dan bapak lakukan agar membuat kegiatan ini lebih menarik. Nah, membaca nyaring ini dapat kita lakukan di kelas, perpustakaan, dan bahkan di taman bacaan. Ada 3 hal penting yang ibu dan bapak perlu perhatikan saat melakukan membaca nyaring. Pertama, persiapan. Ibu dan bapak guru perlu memilih buku yang tepat. Pastikan buku yang dipilih tidak terlalu mudah sehingga peserta didik tidak bosan. Ibu dan bapak juga perlu membaca buku tersebut terlebih dahulu sebelum membacakannya kepada peserta didik. Hal ini akan membantu ibu dan bapak dalam mengetahui isi cerita, mengenali hal-hal menarik dalam buku, mengenali tanda baca dalam kalimat, dan pastinya dalam membuat pertanyaan yang baik. Kedua, selama membaca nyaring, ibu dan bapak perlu memastikan volume suara, intonasi, kejelasan pengucapan saat membaca, serta ekspresi. Pertanyaan juga dapat ibu dan bapak ajukan selama proses membaca. Selain membangun interaksi dengan peserta didik, hal ini juga bermanfaat untuk membangun partisipasi peserta didik. Jangan lupa ibu dan bapak, saat membaca nyaring, pastikan bukunya dipegang dengan posisi yang nyaman. Ketiga, setelah membaca, peserta didik dapat dilibatkan untuk melakukan beragam aktivitas seperti bermain peran, berdiskusi tentang buku yang dibaca, mengajukan beberapa pertanyaan, dan bahkan membuat bahan kaya bacaan. Libatkanlah peserta didik perempuan dan laki-laki secara berimbang dalam ragam aktivitas yang ibu dan bapak lakukan. Tidak sulit bukan ibu dan bapak guru? Supaya lebih jelas, selanjutnya ibu dan bapak akan melihat cuplikan contoh kegiatan membaca nyaring. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, hari ini Bapak akan mengajak kalian membaca buku. Sebelum kita mulai membaca, ada beberapa kesepakatan yang harus kita buat. Pertama, kalian mau menjawab, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ini buku yang akan kita baca. Coba apa yang kalian lihat pada sampul buku ini? Felicia? Orang sedang berlari. Orang sedang berlari, ya. Nah, anak-anak, Bapak mau bertanya, apakah kalian pernah merasakan gempa? Pernah. Pernah, ya. Jika pernah, apa yang kalian rasakan ketika terjadi gempa? Suci? Panik. Wahyu? Bergoyang. Buku ini berjudul Gempa. Ditulis oleh Dewi Cendika. Diilustrasikan oleh Agus Willy. Lucky dan Alta sedang bermain bola. Mochi si kucing ikut mengejar bola. Sesekali, Lucky menyimak tirai jendela. Ia menunggu bundanya pulang. Bundanya sedang belanja sayur di depan rumah. Tiba-tiba Mochi tampak kebingungan. Dia berlari mengitari ruangan. Mochi sini! Seru Lucky. Kira-kira apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya, anak? Anha? Ada gempa. Alisa? Ada gempa juga ya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya. Tiba-tiba lantai bergoyang. Buku-buku berjatuhan ke lantai. Bang! Sayup-sayup. Dari luar terdengar teriakan. Gempa! Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika gempa? Bergoyang. Nah, bergoyang. Bisa kita tirukan bergoyang pada saat terjadi gempa? Ayo. Gimana? Ya, bergoyang. Nah, itu ya anak-anak. Saat terjadi gempa, bangunan dan lain-lainnya bergoyang ya. Nah, sekian pertemuan kita kali ini anak-anak. Dan kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Ikut pelajaran berikutnya.